viewers, selamat datang kembali di channel DNA Merger. Di video part 2 ini, kita akan kembali melanjutkan alur cerita film Get Out. Bagi yang belum nonton part 1-nya, silakan klik link di deskripsi. Dan sebelum kita melanjutkan, silakan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya. Ketika berkemas untuk meninggalkan rumah itu, Chris mengirimkan foto Logan kepada Rod yang diambilnya sewaktu tadi siang. Langsung ditanggapi oleh Rod dengan menelpon Chris, memberitahu bahwa ia mengenal pria itu dengan nama Andre Hayward. Chris kembali menceritakan yang terjadi tadi siang tentang Logan, juga mengatakan tentang pasangannya, wanita berkulit putih yang terlihat berusia 30 tahun lebih tua dari Logan. Oh shit. Lalu ditanggapi oleh Rod dengan menduga Logan dijadikan budak seks oleh wanita itu dan menyuruh Chris untuk segera pergi dari tempat itu. Singkat cerita, Chris menemukan foto-foto Rose yang pernah berhubungan dengan wanita dan pria-pria kulit hitam yang ia temui sebelumnya, juga termasuk Walters dan Georgina, dan mengetahui bahwa dirinya bukanlah pacar kulit hitam pertama Rose. Chris merasa semakin khawatir, dan ketika Rose kembali, Chris meminta agar kunci mobil diberikan padanya. Tetapi, Rose terlihat sulit mencari kuncinya, dan meminta Chris untuk menunggu sebentar. Tidak juga ditemukan, Chris meminta agar terus mencari kuncinya sambil berjalan pergi menuju mobil. Pas di pintu, adiknya Rose, Jeremy, dan kedua orang tua Rose terlihat mencoba menghalangi Chris yang mencoba untuk pergi dari tempat itu. What is your purpose? What? In life. What is your purpose? Chris kembali meminta pada Rose agar memberikan kunci mobilnya. Rose pun kembali mencoba mencarinya di dalam tas dengan kesulitan. Chris terus kembali meminta kuncinya dengan berteriak pada Rose, memohon agar memberikan kunci. Dan ternyata, Rose hanya berpura-pura kesulitan mencarinya dan mengatakan bahwa ia tidak akan memberikan kuncinya. Mengetahui ia dalam bahaya, Chris mencoba melakukan perlawanan dengan mendorong Jeremy. Namun ia tidak mampu, karena Missy tiba-tiba membunyikan gelasnya yang berarti Missy sedang melakukan hipnotis. Chris pun terjatuh ke lantai dan kembali merasakan ia berada di ruang garam. You were one of my favorites. Rod mencoba untuk menghubungi Chris berkali-kali, tetapi tetap saja nomor ponselnya tidak bisa dihubungi. Chris diperlihatkan sedang pingsan, duduk di kursi dengan kedua tangan dan kakinya terikat. Tak lama, ia tiba-tiba terbangun dan berusaha untuk melepaskan ikatannya. Tepat di depannya terlihat sebuah televisi jadul yang tiba-tiba menyala. Chris dipersembahkan dengan video keluarga Armitage. Terlihat kakek Rose di dalamnya, Roman Armitage, yang memberitahu bahwa keluarga tersebut telah menyempurnakan metode keabadian semu. Dean melakukan transplanasi otak dari teman-temannya yang tua dan berkulit putih ke dalam tubuh orang kulit hitam yang lebih muda, dan dipilih oleh Rose dan disiapkan oleh Missy melalui hipnotisnya. Jim Hudson, seorang pria tua yang buta yang memenangkan pelelangan Chris, menginginkan kedua bola mata Chris sehingga ia bisa kembali melihat. Ketika Chris bertanya kenapa harus orang berkulit hitam, dengan lantang Jim menjawab, setiap orang memiliki alasan sendiri. Sebagian ingin lebih kuat, lebih cepat, dan lebih keren. Why black people? Who knows? People want to change, some people want to be stronger. Black is in fashion. Lalu dilanjutkan lagi bahwa sebenarnya ia tidak peduli apa warna kulitnya. Yang hanya ia inginkan dari Chris adalah kedua bola matanya, agar penglihatannya kembali. You know, I could give a shit what color you are. I want your eye, man. Dan ditayangkan lagi sebuah video glass yang biasa digunakan Missy, agar membuat Chris terhipnotis dengan mendengar bunyi suaranya.
Untungnya, Chris telah menutup telinganya dengan gumpalan kapas yang diambil di kursinya, dan Chris hanya berpura-pura terkena hipnotisnya. Rod Williams mencoba pergi ke polisi untuk melaporkan bahwa temannya telah hilang selama 2 hari. Ia menceritakan semuanya tentang kejadian aneh yang dialami Chris yang ia dengar dari Chris sendiri saat ditelepon. Namun sayangnya, Rod hanya ditertawakan dan mendapat cemooh dari polisi itu sendiri. Terlihat Dean akan bersiap-siap melakukan operasi. Jeremy pun datang untuk membawa Chris ke ruang operasi menggunakan kursi roda. Chris yang hanya berpura-pura pingsan, bangun lalu memukul kepala Jeremy dengan keras dari belakang. Jeremy yang tidak kunjung datang membuat Dean keluar dari ruang operasinya untuk mengecek. Diam-diam Chris berlari ke arah Dean dengan menancapkan tanduk rusa di leher Dean dan menyebabkan Dean tewas. Di saat Chris hendak keluar, tak sengaja ia juga bertemu dengan ibunya Rose, Missy. Missy mencoba untuk mengambil gelas hipnotisnya, lalu gagal karena didorong oleh Chris. Missy mencoba lagi untuk menyerang Chris yang mengakibatkan ia sendiri terbunuh. Kemudian Chris kembali diserang oleh Jeremy yang ternyata masih hidup, yang akhirnya juga membuat dirinya sendiri terbunuh oleh Chris. Sebelum pergi, Chris sempat mengambil kunci mobil di kantong Jeremy. Chris keluar dengan menggunakan mobil untuk pergi meninggalkan tempat itu. Di saat ia sedang menghubungi 911, tiba-tiba Chris menabrak Georgina. Karena merasa bersalah, ia pun mencoba untuk membawa Georgina bersamanya. Tetapi, Georgina yang tubuhnya dicuri oleh nenek Rose, seperti tubuh Walters yang dicuri oleh kakek Rose, langsung menyerang Chris, sehingga menyebabkan kecelakaan dan menyebabkan Georgina tewas. Rose pun datang menyusul mereka dengan membawa senapan dan mencoba untuk menembak Chris. Lalu terlihat lagi Walters yang juga menyusul Chris dan berhasil menghentikannya. Mengetahui dengan menggunakan flash ponsel dapat membebaskan Walters seperti semula, seperti yang ia lakukan sebelumnya pada Logan, Chris pun mengeluarkan ponselnya lalu menghidupkan flash mengarahkan pada Walters yang membuat ia tersadar. Let me do it. Walters langsung mengarahkan senapan ke arah Rose, menembak di arah perutnya. Lalu, ia kemudian juga menembak dirinya sendiri dan langsung tewas di tempat. Rose yang sekarat meminta maaf pada Chris dan mengatakan bahwa ia mencintai Chris. Chris tidak menjawabnya, hanya saja Chris membalas dengan mencekik Rose. Tetapi ia tidak mampu memaksakan dirinya untuk membunuh Rose. Lalu terlihat mobil polisi yang datang dan berhenti. Rose berteriak meminta bantuan, berharap agar supaya Chris terlihat sebagai pelaku penyerangnya. Dan ternyata yang keluar dari mobil tersebut ialah Rod Williams, sahabat Chris. Lalu Chris masuk ke dalam mobilnya dan pergi meninggalkan tempat tersebut. How you find me? I'm TS motherfucking A. That's what we do. Terima kasih telah menonton, juga jangan lupa untuk share dan subscribe, serta berikan tanggapan kalian tentang videonya di kolom komentar. Salam hangat untuk kalian semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.